Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai ya. Dan kali ini kita seperti biasa pada hari Senin dengan semangat hari Senin ya. Biarpun ya mungkin Pastor Setia sering terjebak selama dengan traffic jam ya Pastor ya, tapi tetap semangat ya. Tetap semangat di hari Senin ya. Tetap happy Monday ya. Ya, bagaimana kabarnya Ya, Pastor? puji Tuhan, kabarnya baik. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Bro Agus, Ibu Aling, Pak Frans, Ibu Heni, dan juga semua teman-teman yang lainnya. Dan juga pemirsa tentunya. Kabarnya baik, Ya. puji Tuhan. Ya. Baik ya. Oke, ini masih di Kisah Para Rasul ya, Pastor ya, malam ini ya. Oh, saya berharap Oke, cepat kali ini temanya selesai. ya, ya, ya kali ini temanya adalah limitless passion ya, atau kalau bahasa Inggrisnya gairah yang tak terbatas gitu kan. Gairah tentang apa ya? Saja mungkin kalau kita bicara tentang Kisah Para Rasul mungkin ada hubungannya dengan penginjilan dan lain sebagainya ya, Pastor ya. Oke, Betul, sebelum kita betul. ke sana kita akan terlebih dahulu buka dengan doa dari Sister Alik. Silakan Sister Alik. Baik, terima kasih Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Masih ada satu kesempatan lagi di sesi terakhir kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami semua ya Bapak untuk bisa kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapak, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam setiap kelas-kelas pembelajaran kami. Berkatilah Bro Agus yang akan menjadi moderator kelas kami pada malam ini. Mampukan Bro Agus untuk bisa membawa acara kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Dan berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar sehingga dapat menuntaskan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab dan juga dengan lancar tanpa kendala apapun. Berkati juga internet kami ya Tuhan sehingga tidak ada kendala yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami ini dari awal hingga akhir. Dan berkati juga Pastor Tio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan dari Pastor Tio, sehingga Pastor Tio dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu pada kami semua, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun di live YouTube, dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Tuhan. Dan bukalah hati dan pikiran kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan berikan hikmat yang daripadamu, sehingga kami dapat menangkap dengan baik, memahami dengan benar apa yang hendak disampaikan kebenaran firman dari Pastor Tio kepada kami semua. Sehingga firman itu menjadi rema, hidup di dalam diri kami, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, dan memampukan kami untuk mengajarkan dan memberitakannya juga kepada sesama kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya dalam tangan-Mu dan kami patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghalangi dan merusak pembelajaran kelas kami pada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Sister Aling. Mungkin Sister Aling bisa kasih tahu itu Pak Fran. Sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu profil singkat dari Pastor Setio ya. Silahkan operator. Akan memperkenalkan pembicara kita yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Strata 1 Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang. Strata 2 Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3 Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Alkitab
hypnotherapist PhD, Superman, behavior character, BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik SMP Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis. Buku Khotbah Transformatif, peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, demikianlah profil singkat dari beliau ya. Kita langsung serahkan Pastor Setia untuk membuka materinya. Baik, terima kasih Bro Agus dan terima kasih semua teman-teman, para operator yang luar biasa. Topik kita adalah limitless passion, ya, gairah yang tanpa batas. Nah, tentu saja gairah tanpa batas ini yang kita bicarakan berkontekskan pemberitaan Injil, pelayanan. Tetapi kalau kita melihat dan memetik pelajarannya, maka poin-poinnya itu bisa digunakan untuk apa saja, ya, untuk pekerjaan, untuk apapun. Nah, didasarkan kepada Kisah Para Rasul pasal 19, seluruh ayat, tetapi kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 untuk menyingkat waktu. Limitless passion atau gairah tanpa batas. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, topik kita adalah seperti yang tadi sudah disebutkan, limitless passion. Nah, passion itu didefinisikan sebagai sebuah gairah yang besar untuk melakukan sesuatu yang kita sukai. Sehingga kita maunya melakukan itu terus, kita nggak mau berhenti, nah itulah passion. Bisa juga diartikan sebagai seseorang yang merasakan cinta
dan hasrat yang sangat kuat, kesukaan atau antusiasme. Karena itu kalau kita membaca ungkapan-ungkapan Paulus seperti ini misalnya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, itulah passion. Memenuhi panggilan surga adalah segala-galanya bagi Paulus, sehingga dia rela untuk melupakan apa yang ada di belakang dia, melupakan segala kemegahan yang dia miliki, melupakan segala hal yang dia punya di dalam, yang dia bangun selama ini di dalam hidup ini. Nah, atau seperti ini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, itu adalah passion. Passionnya Paulus yang menjadi penyebab dia bertekad, dia berikrar, dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melakukan sesuatu tanpa passion, kita akan melakukannya dengan setengah hati. Atau kita melakukannya sekedar sebagai sebuah kewajiban saja atau rutinitas belaka. Atau kemudian lama-kelamaan, kalau terjadi sesuatu, maka semangat itu akhirnya kemudian menjadi padam. Nah, topik kita limitless passion, passion yang tanpa batas. Nah, pekerjaan misi membawa Paulus akhirnya tiba di Efesus. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama, ketika Paulus masih di Korintus, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Nah, 2000 tahun yang lalu, Efesus adalah pelabuhan utama Turki modern. Orang Romawi menyebut Efesus sebagai permata mahkota Asia kecil. Jadi, Efesus adalah sebuah kota metropolitan pada zamannya. Dan di masa jayanya, jumlah penduduk di kota ini adalah sekitar 400.000. Nah, untuk ukuran pada zaman itu, ini tentu sangatlah banyak, ya sangat banyak. Nah, sumber penghasilan dari kota Efesus adalah berasal dari perdagangan internasional. Kalau kita membandingkan mungkin seperti Singapura seperti itu, menjadikan Efesus sebagai salah satu kota penting atau kota paling terkenal di dunia. Nah, Paulus masuk ke kota Efesus. Nah, sebenarnya keadaan Paulus tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya, yaitu sebuah keadaan hampir-hampir tanpa uang, tidak kenal siapapun yang ada di kota Efesus itu yang menjadi tujuan dia, tidak ada tim pendahulu yang mempersiapkan kedatangannya. Tetapi bagi Paulus itu bukan sesuatu masalah. Paulus tetap excited menjalani panggilan misinya, sekalipun tidak didukung dengan logistik yang cukup. Nah, apa yang membuat Paulus seperti ini adalah kegairahan yang luar biasa di dalam memberitakan Injil. Dia punya yang namanya limitless passion atau gairah tanpa batas. Nah, teman-teman sekalian, di Kisah Para Rasul pasal 19 ini, kita bisa melihat bagaimana kerja keras Paulus selama dia berada di Efesus. Di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiramus. Nah, ada orang-orang yang melawan dia, bahkan dikatakan mengumpat dia ataupun mengumpat ajaran yang dia sampaikan, mengumpat berita Injil yang dia sampaikan. Nah, melayani Tuhan
itu tidak selalu orang akan menggelar karpet merah untuk kita. Kita harus tahu itu, kita harus menyadari itu. Kadang-kadang kita akan mengalami penolakan, kita akan mengalami perlawanan, kita akan diumpat, kita akan dicaci maki, kita akan diremehkan, kita akan dipandang dengan sebelah mata. Nah, kalau kita tidak punya limitless passion, itu segera akan gulung tikar. Ya, saya pernah bertemu dengan seseorang, dia cerita, dia sekolah teologi, dia menerima panggilan Tuhan, lalu kemudian dia diutus untuk merintis sebuah pelayanan di sebuah daerah yang nggak ada gereja sama sekali dan nggak ada orang Kristennya. Tapi luar biasa, dia akhirnya kemudian berhasil memenangkan jiwa satu demi satu, dan di dalam kurun waktu tertentu akhirnya berdirilah sebuah gereja. Lalu tiba-tiba gereja induk yang memutus dia, gembala senior yang menugaskan dia, memindahkan dia ke tempat yang lain, ke tempat yang baru, dengan kasus yang sama seperti sebelumnya yang belum ada orang Kristennya. Dan itu melukai hati dia. Dia merasa bahwa apa yang dia sedang kerjakan, yang tadinya nggak ada umat sama sekali, sampai akhirnya menjadi sebuah gereja kecil, dan mulai dia bisa memetik hasilnya, itu mau direbut daripada dia. Karena gembala seniornya itu menempatkan anaknya yang baru lulus STT ke tempat yang dia rintis itu. Dia sangat sakit hati, dia merasa bahwa dia sedang dilucuti. Dia sangat marah, dia dendam, dan dia memutuskan untuk kembali ke Jawa, karena tempatnya di luar Jawa. Dan sampai hari ini, dia tidak pernah lagi melayani Tuhan. Semua sudah ditinggalkan. Dia kerja sekuler, dia melakukan apapun untuk menghidupi keluarganya. Nah, kalau kita tidak punya passion, ya, kalau kita tidak punya limitless passion, ya, ada angin topan, badai, tantangan, kekecewaan, kita segera gulung tikar. Dan ada orang-orang yang seperti ini. Itu hamba Tuhan. Itu bisa juga seorang Kristen atau jemaat biasa yang tadinya rajin ke gereja, yang tadinya rajin beribadah, terlibat di dalam pelayanan di gereja, dan kemudian suatu hari dia mengalami kekecewaan atau mengalami masalah, lalu kemudian dia mundur dari keaktifannya bergereja ataupun dalam pelayanan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita tidak punya limit passion, kita segera gulung tikar. Nah, tetapi kita lihat di sini, Paulus tidak seperti itu. Setelah 2 tahun 3 bulan, dia berada di Efesus, yang tadi sudah saya gambarkan bahwa hampir-hampir tanpa uang, nggak kenal siapapun yang ada di kota itu. Dia mulai dengan apa yang ada. Di ayat yang ke-10 berkata, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, sukses kadang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sukses kadang baru bisa terjadi setelah kita bekerja keras dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sukses kadang harus menempuh jalan yang berliku, naik turun gunung dan lembah, dan kadang harga sebuah kesuksesan itu sangatlah mahal. Harus dibarengi dengan pengorbanan, harus mampu bertahan di dalam penderitaan atau kesulitan, harus bisa tidak ambil pusing terhadap apapun yang diperbuat orang lain terhadap kita. Nah, yang saya contohkan tadi adalah bahwa ada orang-orang yang mengumpat jalan Tuhan, dan harus tidak bisa untuk tidak mengambil pusing terhadap perkara-perkara seperti itu. Sukses adalah sebuah kemampuan untuk kita tetap merajut harapan di tengah-tengah kesulitan yang seakan tidak pernah berhenti. Sukses itu sebuah kemampuan untuk memilih percaya bahwa tidak selamanya bumi ini akan diselimuti oleh kegelapan malam,
dan tidak selamanya hati akan bergelimang duka dan air mata. Nah, untuk bisa sampai seperti ini, kita harus punya passion yang tanpa batas. Nah, karena kita sedang di topik limitless passion, gairah tanpa batas, mari sekarang kita belajar dari Paulus, dari pasal 19 ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita punya limitless passion, sehingga yang kita lakukan tidak akan berhenti di tengah jalan ketika menghadapi tantangan, ujian, ataupun cobaan. Nah, saya menemukan 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah jadikan setiap pengalaman sebagai pembangun kekuatan kita. Saya ulangi sekali lagi. Jadikan setiap pengalaman sebagai pembangun kekuatan kita. Di ayat yang pertama dikatakan, setelah menjelajah daerah-daerah pedalaman, akhirnya Paulus tiba di kota Efesus. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa Efesus adalah kota metropolitan untuk Asia Kecil, tetapi Paulus tidak langsung ke kota itu. Dia melewati banyak daerah, dia melewati banyak kota, dia melewati juga banyak peristiwa dan banyak pengalaman. Di setiap daerah yang dia singgahi, dia selalu memberitakan Injil. Tetapi tidak semua pengalaman dalam pemberitaan Injil itu indah. Tidak semua menyambut pemberitaan Injil itu secara positif. Memang ada orang-orang yang percaya, lalu kemudian itu membanggakan hati. Kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan atas jiwa-jiwa yang berhasil dimenangkan. Tetapi ada juga pengalaman-pengalaman yang buruk. Paulus ditolak, Paulus dimusuhi, Paulus dianiaya, bahkan di minggu-minggu yang lalu, Paulus dipukuli sampai kemudian dia pingsan dan disangka mati, lalu kemudian ditinggalkan. Tetapi ternyata dia tidak mati. Nah, tetapi semua itu tidak membuat semangatnya menjadi padam. Semua pengalaman itu justru membangun tekad dia, membangun kekuatan di dalam dirinya untuk memberitakan Injil. Maka setelah berbagai pengalaman buruk yang dia alami itu, dia alami di Iconium, dia alami di Filipi, dia bahkan di Filipi dan dia bersama dengan Silas, dia dipenjara karena memberitakan Injil. Ada reaksi yang sangat keras dari seseorang yang merasa dirugikan. Di Tesalonika malahan dia dianggap sebagai orang-orang yang mengacaukan dunia. Nama Paulus itu buruk di kota Tesalonika. Lalu kemudian dia kehabisan uang, sehingga dia memberitakan Injil di Berea, Athena, dan Korintus sendirian. Tetapi, teman-teman sekalian, justru melalui semua pengalaman itu, tekad Paulus semakin kuat. Di kota Korintuslah dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Jadi, bagi Paulus, setiap pengalaman memberikan kepadanya kekuatan. Setiap peristiwa membangkitkan semangat. Setiap penolakan membuat dia menjadi semakin bertekad. Semakin dia ditentang, semakin dia merasa bahwa dia harus memberitakan Injil. Nah, apa yang kita bisa petik sebagai sebuah pelajaran? Teman-teman sekalian, pengalaman negatif tidak boleh mengendorkan semangat kita. Tetapi setiap pengalaman akan membangun kekuatan di dalam diri kita jika kita meresponnya dengan benar. Jika kita merespon dengan benar, maka setiap pengalaman akan membuat kita memiliki banyak hikmah, membuat kita memiliki banyak ilmu, entah itu pahit, entah itu manis, entah pengalaman keberhasilan atau pengalaman kegagalan. Jika kita dapat meresponnya dengan benar dan kita bisa menyimpulkannya dengan benar, maka semua pengalaman itu
akan menjadi kekuatan yang hebat di dalam diri kita. Lalu kita akan memiliki gairah yang luar biasa, semangat tanpa batas, semangat yang tidak akan bisa padam, walaupun kita diterpa oleh berbagai badai dan pencobaan. Tetapi jika pengalaman membuat kita undur, membuat kita menjadi kecewa, lalu kemudian semangat kita dalam melayani Tuhan padam, pasti ada sesuatu yang salah di dalam cara kita meresponnya. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara pengalaman, sukses kecil adalah pupuk yang memberi pertumbuhan iman dan kekuatan di kemudian hari. Dan setiap kegagalan adalah pemberi pelajaran yang berharga. Maka percayalah bahwa di setiap pengalaman yang kita alami, pasti ada maksud Tuhan untuk menguatkan kita di kemudian hari. Jadi, kalau begitu, jadikanlah setiap pengalaman sebagai pembangun kekuatan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat kecewa ketika ada seorang pemuda telah berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian dia kembali ke daerahnya, lalu langsung diterima bekerja. Wah, kita bahagia luar biasa. Ya, kita doakan dan akhirnya pulang langsung diterima kerja. Nggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Lalu kemudian setelah sekian waktu nggak ada kabar. Tiba-tiba dia kemudian muncul di kota Bogor. Mungkin setelah setahun atau bagaimana begitu. Muncul di kota Bogor. Ya, saya ketemu, saya kaget, saya bertanya, berapa lama kamu di sini? Katanya cukup lama. Terus bagaimana dengan pekerjaan yang kamu tinggalkan? Dia bilang, dia sudah berhenti di tempat dia bekerja. Saya bertanya, kenapa kamu berhenti? Kemudian dia cerita, dia berhenti karena dia dimarah-marahin, ya diomel-omelin sama atasannya disalah-salahkan, dan itu membuat dia terluka hatinya, dia tersinggung. Aduh. Ada sesuatu yang saya belum ajarkan kepada dia. Kemudian temannya yang lain akan berpamitan pulang ke kampung halamannya dan akan berjuang untuk berkarir di tempat itu. Nah, kemudian saya memberikan nasihat kepada dia bahwa kalau kamu berhubungan dengan orang lain, pekerjaanmu itu berhubungan dengan orang lain, maka kamu harus punya skill, harus mampu meredakan kemarahan orang dalam hitungan detik. Ya, harus mampu meredakan kemarahan orang, itu terutama atasan, dalam hitungan detik. Lalu kemudian saya ceritakan triknya. Karena saya sudah menggunakan itu berulang kali dan selalu berhasil. Istri saya juga menggunakan itu dan selalu berhasil. Dan saya sayangkan karena untuk pemuda yang pertama tadi yang saya ceritakan, saya nggak sempat untuk bercerita seperti itu. Makanya saya memberitahukan kemarin kepada jemaat. Saya harus ditanya supaya ilmu saya itu keluar. Kalau saya nggak ditanya, maka saya nggak tahu apa yang kalian butuhkan di dalam kehidupan ini. Ya, saya punya pengalaman seperti itu. Ya. Bahkan waktu ujian tesis, salah satu pengujinya, karena terkenal sebagai penguji killer, saya kerjain. Ya. Saya bilang ke stafnya, saya akan buat dia lupa menguji saya pada saat dia menguji saya, dan betul, ya dia lupa menguji saya. Ya. Itu semua karena pengalaman pahit, pengalaman dimarahin orang, akhirnya memunculkan sebuah
pembelajaran. Saya harus bisa meredakan kemarahan orang dalam hitungan detik, dan itu sangat bagus sekali. Itu sangat bagus sekali. Nah, itu cuma contoh dari saya bahwa setiap pengalaman harus kita bisa jadikan sebagai penguat yang akan membangun semangat kita, yang membuat passion kita itu terjaga, sehingga kita memiliki limitless passion. Passion yang tidak ada batasnya, akan semangat terus di dalam kehidupan itu, walau kita kadang-kadang atau seringkali mengalami pengalaman-pengalaman negatif. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjaga passion kita sehingga kita memiliki limitless passion? Gunakan semua yang kita punya untuk melakukan semua yang kita bisa. Nah, teman-teman sekalian, di Efesus, bagaimana Paulus memulai pelayanannya? Sebab dia hampir tanpa uang ada di sana. Dia tidak punya siapa-siapa yang dia kenal. Akhirnya, nas kita memberitahukan bahwa dia menemukan 12 orang murid. 12 orang murid ini tidak mengalami kemajuan apapun. Sehingga ketika dia bertanya, apakah kalian pernah sudah menerima Roh Kudus? Mereka menjawab, kami bahkan mendengar saja itu belum pernah. Ya, wajar. Karena kekristenan baru saja diberitakan. Ya, baru saja diberitakan. Ya, jadi begitu adanya, kita maklumi. Jadi, walaupun ke-12 orang ini sudah dibaptis, tetapi mereka hanya dibaptis dengan baptisan pertobatan saja. Nah, kalau begitu, kita bisa menduga bahwa mereka ke-12 orang ini adalah orang yang mewarisi baptisan dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Mungkin murid-murid Yohanes Pembaptis juga tersebar dan kemudian mereka memuridkan orang di kota Efesus ini, dan Paulus bertemu dengan mereka. Jadi baptisan mereka itu beda, nggak sama dengan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Baptisan Tuhan Yesus adalah baptisan yang diberikan kepada orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Jadi beda dengan yang diamanatkan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, itu sebabnya mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus dan belum menerima Roh Kudus. Nah, teman-teman sekalian, dengan 12 orang murid inilah Paulus mengawali pelayanannya. Pelajarannya adalah bahwa kita bisa memulai dengan apa yang kita punya dan dengan semua yang kita bisa. Selama 3 bulan pertama, Paulus menggunakan sinagog untuk mengajar. Tetapi akhirnya dia pindah ke ruang kuliah Tiranus karena dia ditentang, karena dia diumpat, karena dia dilawan. Dan di ruang kelas Tiranus inilah Paulus mengajar setiap hari selama 2 tahun. Nah, kesimpulannya adalah bahwa Paulus memulai dengan apa yang ada dan melakukan semua yang dia bisa. Kita mengenal semangat semacam ini dalam peribahasa yang kita kenal, yaitu tidak ada rotan, akar pun jadi. Intinya adalah bahwa kalau kita punya limitless passion, kita nggak akan ragu berjalan, kita nggak akan ragu bertindak, walaupun kita memiliki banyak kekurangan, walaupun kita nggak disupport, walaupun kita mungkin nggak digaji,
untuk melakukan tugas itu, tetapi kalau kita punya limitless passion di dalam melayani Tuhan, di dalam memberitakan Injil, ataupun di dalam kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita akan terus berbuat sesuatu, tidak peduli apapun keadaan yang kita ada pada saat itu. Berulang kali, saya waktu lihat rilis atau video pendek itu ada seseorang yang mewawancari orang lain yang sukses. Lalu ditanya bagaimana awalnya dia memulai usahanya, dan orang itu berkata bahwa ada yang jadi pemulung awalnya, ada yang jadi supir angkot awalnya, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun yang dia bisa lakukan. Ya, dia punya prinsip bahwa selama kita punya semangat untuk bekerja dan kita berani untuk melangkah, kita melakukan semua yang kita bisa lakukan. Kita tidak ragu untuk memulai dari apa yang kita punya, sukses itu pasti akan datang. So, kalau begitu, teman-teman sekalian, yuk gunakan semua yang kita punya untuk melakukan semua yang kita bisa di dalam melayani Tuhan. Kita nggak harus menjadi hebat terlebih dahulu. Kita tidak harus memiliki semua fasilitas, baru kemudian kita mau melangkah. Beberapa waktu yang lalu, teman saya di Australia, dia minta tolong dicarikan seorang hamba Tuhan dengan kriteria tertentu. Ya, di antaranya tentu pasti usia yang cukup muda, dan dia harus pandai musik. Begitu. Saya kemudian merekomendasikan seseorang yang pintar sekali musik, masih muda, dan kemudian orang itu diundang ke Aussie. Tapi dia nggak ngasih kabar ke saya bahwa dia berangkat ke sana. Kemudian akhirnya dia kembali dari sana. Dia berharap dia akan nanti dipanggil ke sana. Setelah datang, melayani, berkhotbah, dia berharap seperti itu. Tetapi teman saya, gembala sidang yang di Aussie itu, yang sebentar lagi pensiun, ya menelpon saya, karena saya yang memberikan dia rekomendasi. Dia bilang, kamu jangan bilang-bilang ya, kita nggak akan undang dia. Ya, saya tanya, kenapa? Permintaannya itu banyak sekali. Kalau dia nggak dipenuhin permintaan itu, maka dia nggak mau. Gitu. Ya sudahlah. Ya, namanya belum berjodoh. Tetapi ini memberikan kepada kita sebuah pengajaran bahwa kita harus memiliki limitless passion. Jangan menjadi hamba Tuhan bayaran, baru kemudian kita mau melakukan tugas pelayanan itu. Ya, sejujurnya saya menjalani pelayanan itu kemarin lama sekali, bertahun-tahun. Saya tidak menerima honorarium, bukan karena gereja tidak memberi honorarium. Ya, saya menerima honorarium, tapi kemudian saya minta supaya honorarium itu digunakan untuk menolong orang lain. Nah, setelah itu saya selama bertahun-tahun tidak pernah menerima honorarium lagi. Pernah juga saya menghitung bersama dengan istri saya, kita itu memberi berapa sih untuk pekerjaan Tuhan? Setelah dihitung-hitung itu di atas 10%, dan kami hidup dari sisanya saja. Ya, makanya saya tipe orang yang sederhana. Nah, teman-teman,
nggak ada di kamus saya, ataupun di kamus istri saya, nggak ada uang, nggak melayani Tuhan. Nggak ada uang, nggak jalan. Kalau pelayanan adalah passion kita, kalau pekerjaan Tuhan adalah passion kita, maka kita harus memulai dengan apa yang kita punya, dan kita menggunakan semua yang kita bisa. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, yang kita harus belajar, yaitu waspadai yang namanya pembunuh pasien. Waspadai yang namanya pembunuh pasien. Di pasal yang ke-19 ini, kalau kita membaca seterusnya sampai ayat itu berakhir, kita akan bertemu dengan dua insiden. Yang seandainya jika itu salah disikapi, itu bisa menjadi akhir dari pelayanan Paulus. Insiden yang pertama diceritakan di dalam ayat 13 sampai dengan 20. Ada orang yang menyalahgunakan pelayanan Paulus. Waktu itu yang terjadi di dalam pelayanan Paulus memang sungguh luar biasa. Di ayat yang ke-11 dan 12 diceritakan, oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Pelayanan Paulus atas kehendak Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, disertai dengan kuasa Allah yang luar biasa. Yang pasti dampaknya di masyarakat menimbulkan sebuah kekaguman atau keheranan. Nah, lalu ayat kita bercerita ada 7 dukun Yahudi, atau mungkin terlalu kasar, ada 7 tukang jambi-jambi Yahudi yang disebut sebagai anak-anak Skewa, mendengar apa yang dikerjakan oleh Paulus, mereka menjadi terinspirasi dan mereka menyalahgunakan apa yang Paulus lakukan. Mereka meniru apa yang dilakukan oleh Paulus, mereka menjiplaknya, bahkan sampai kepada ucapan-ucapan Paulus pun ditiru sebagai sebuah mantra. Seperti yang diceritakan di dalam ayat 13 sampai dengan 16, juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Kalau kita mengalami seperti ini, apa reaksi kita? Maksud saya, kita ada di posisinya Paulus. Ya, kita di posisinya Paulus. Seandainya kita mengalami apa yang dialami oleh Paulus, bagaimana reaksi kita? Teman-teman sekalian, selalu ada orang-orang yang seperti ini, yang meniru atau menyalahgunakan pelayanan yang kita lakukan untuk keuntungan pribadi. Nah, terus terang, orang seperti itu nyebelin banget. Ya. Tetapi, dengar ini, jangan sampai kita salah merespon. Jangan itu menjadikannya sebagai masalah pribadi. Jangan berkonflik dengan
orang seperti itu. Kemudian insiden yang kedua, itu di ayat 21 sampai dengan 41. Ada seseorang yang bernama Demetrius, dia pembuat miniatur kuil Dewi Artemis, dan pelayanan Paulus berdampak mengancam bisnis dia. Ya, sebab bayangkan saja, jika semua orang bertobat dan percaya Yesus, siapa yang mau beli miniatur kuil Artemis itu? Jadi, Demetrius merasa dirugikan. Maka dia mengumpulkan para perajin miniatur kuil Dewi Artemis itu, lalu kemudian bikin huru-hara. Gaius dan Aristarchus yang adalah teman seperjalanan Paulus ditangkap dan kemudian dibawa ke gedung kesenian di mana semua orang sudah berkumpul dan berteriak-teriak dalam kemarahan mereka. Nah, rencananya adalah bahwa Gaius dan Aristarchus itu akan dibawa ke sidang rakyat. Nah, sebenarnya yang mereka cari bukan Gaius dan Aristarchus, tetapi adalah Paulus. Reaksi Paulus bagaimana? Paulus ingin datang ke gedung itu. Dia ingin menghadapi mereka semua, dia ingin menjelaskan kepada mereka, dia ingin menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan juga dengan melakukan itu, dia ingin menyelamatkan Gaius dan Aristarchus. Tetapi murid-murid dan pembesar-pembesar di kota itu melarang dia. Paulus, Pak Rasul, kamu jangan pergi ke sana. Nggak boleh, bahaya. Ya, orang-orang banyak itu sedang terprovokasi. Apalagi masalahnya adalah periuk nasi mereka merasa bahwa itu terganggu. Itu akan membuat mereka menjadi seperti binatang liar. Paulus bisa dicapik-capik. Maka mereka melarang Paulus untuk datang ke gedung kesenian itu. Tentang Gaius dan Aristarchus, Tuhan pasti tolong, dan memang Tuhan menolong. Akhirnya ada seorang pejabat yang meredakan kemarahan orang banyak itu. Nah, setelah semuanya menjadi aman, Paulus kemudian akhirnya pergi ke Makedonia, meneruskan misinya, memberitakan Injil dari kota ke kota. Nah, yang saya ingin kita belajar dari dua insiden ini adalah hati-hatilah terhadap pembunuh pasien. Apa saja itu? Konflik. Konflik itu, kalau kita konfliki, itu akan membunuh passion kita. Kemarahan pribadi, perasaan dirugikan, harga diri yang diinjak-injak, maka semua itu haruslah dihindari. Lebih baik kita serahkan semua kepada Tuhan, dan kita sendiri tetap fokus kepada apa yang menjadi pasien kita. Mengapa konflik harus dihindari? Sebab jika itu terjadi, itu akan menjadi permusuhan yang berkelanjutan. Itu akan menjadi dendam, itu akan menguras energi kita atau keuangan kita, menguras waktu kita. Itu akan menyia-nyiakan semua yang terbaik yang kita miliki, yang maksudnya dari semula kita gunakan untuk melayani Tuhan, itu akan membelokkan fokus kita, itu akan akhirnya memadamkan passion kita. Beberapa hari yang lalu, ada seorang mau WA saya, DM, Pak, tolong dong fotoin gereja Bapak dari tampak depan. Saya nggak tanggapin. Say hi-nya saya terima, tapi saya nggak tanggapin. Nah, teman-teman, mengapa saya menolak? Saya juga memberitahu
yang lain. Kalau orang ini minta difotokan gereja kita dari depan, tolong jangan dikasih. Nah, karena saya tidak merespon, maka dia meminta orang lain untuk melakukan itu. Tapi orang itu memberi jawab, maaf Pak, saya sudah pindah keluar kota, sehingga saya nggak bisa tolong. Nah, teman-teman, kenapa saya melakukan itu? Saya kenapa nggak mau memenuhi itu? Begini, suatu hari datang dari Amerika, dari sebuah gereja yang ngomong dengan saya, yang taunya saya adalah asisten di gereja itu. Padahal sayalah gembalanya, gembala seniornya. Jadi rupanya ada orang, ada misionaris Korea yang yang mengaku bahwa dia yang menjadi gembala sidang di gereja itu. Dan seingat saya, ketika dikunjungi oleh gereja yang memberi sponsor, yang mengirim uang setiap bulannya itu, dia datang naik angkot. Padahal sebenarnya rumahnya bagus dan mobilnya bagus. Jadi, posisi saya dibajak, gereja saya yang saya layani itu diakui sebagai gereja dia, lalu kemudian dia mencari sponsor di luar negeri, dalam hal ini adalah Amerika, dan dia butuh setiap tahun memberikan laporan. Uangnya masuk ke dia, sedangkan gereja saya 0 rupiah ataupun 0 dolar. Kurang asem nggak? Dan orang ini ternyata nggak melakukan hanya ke gereja saya, tapi juga ke tempat-tempat yang lain. Rasanya, kalau ketemu, dia bilang mau datang nanti, mungkin bulan Desember mau datang. Rasanya kalau ketemu, saya pengen citak dia. Kurang ajar orang ini. Asem betul. Tetapi saya nggak jadi. Ya, saya nggak mau melakukan itu. Ya. Saya nggak mau membahas itu. Teman-teman sekalian, hati-hati dengan pembunuh passion. Pembunuh passion itu bisa konflik, bisa sebuah perasaan kita dicurangi, harga diri kita diinjak-injak, perasaan kita tidak dihargai, akhirnya itu semua tentang kita. Itu akhirnya membuat fokus kita berbelok, membuat hati kita berbelok. Kita nggak lagi tulus melayani Tuhan. Kita nggak lagi ada semangat untuk memikul salib. Maka tolaklah setiap ajakan atau undangan untuk berkelahi. Kita harus fokus kepada passion kita. Di pasal 20 ini Paulus akhirnya pergi ke Makedonia. Dia sangat ingin memberitakan Injil di Roma, maka fokusnya adalah ke sana. Jadi kalau begitu, ini yang harus kita lakukan. Waspadai pembunuh passion. Jangan pernah menerima undangan dalam bentuk apapun untuk berkonflik dengan orang. Serahkan semua kepada Tuhan, percayai Tuhan. Walau kita dibajak pelayanan kita, walau kita diimitasi ataupun kita udahlah nggak usah dendam-dendaman. Ya serahkan semua kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan. Oke, maka sekarang saya sampai kepada kesimpulan. Sebuah pekerjaan atau
pelayanan yang terus dikerjakan sampai titik akhir. Titik akhir itu buat diri saya berharap sampai nyawa saya pergi dari tubuh punya yang namanya limitless passion. Jadikan setiap pengalaman sebagai penguat dari pelayanan kita, dari passion kita. Gunakan apa yang kita punya untuk melakukan semua yang kita bisa, dan waspadai yang namanya pembunuh passion. Konflik adalah pembunuh passion. Hindari. Kita harus menjaga api semangat kita, maka fokuslah kepada Tuhan yang menjadi passion kita. Terima kasih untuk kesempatan bersharing pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Bro Agus. Silakan Bro Agus. Ya, terima kasih Pastor Setio ya. Sebelum kita ke Q&A, kita akan terlebih dahulu ada promosi yang akan disampaikan oleh Sister Aling. Silakan Sister Aling. Iya, baik, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai dan channel-channel yang relay ke YouTube. Ya, dimulai besok ya Bapak Ibu sekalian, hari Selasa 21 November 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah Kristen dijamin masuk surga. Bagaimana dengan RT 06? Nah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu untuk kita ikuti. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa yaitu guru apologesis kita Pak Erben. Dan yang menjadi moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Rabu 22 November 2023 di jam 21.10 waktu Indonesia Barat, di kelas Sema Adonai akan kembali ada pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah Jemaat Tiatira yang tercemar. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya di hari Kamis 23 November 2023 di jam 20.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan kali ini materinya adalah mengenai misiologi. Temanya kali ini adalah sejarah gerakan misi. Jadi untuk kelas ini bersesi ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Evangelis Anita Butar MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya di hari Jumat 24 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan materinya adalah pelajaran Kristologi seri ke-13. Jadi ini berseri ya Bapak Ibu untuk pelajaran kelas Kristologi ini. Dan temanya kali ini adalah pekerjaan Yesus masa kini. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kali ini materinya adalah tentang pelajaran sejarah penebusan. Dan yang menjadi temanya adalah celaka yang menimpa Raja Saul dan keturunannya. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel KH Lirai TV, channel Antara, channel Gereja YouTube, channel Pendalaman Alkitab, dan channel Garnet Sidan. Dan untuk renungan pagi, itu diadakan di Sema Adonai ya Bapak Ibu sekalian, setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti renungan pagi dari Sema Adonai. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus,
Bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong bantu mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain sehingga jadi banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Donai dan juga membantu channel kami menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Sister Ali atas info ya, informasinya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya jawab untuk raise hand ya. Oke, sebelum ada yang raise hand, aku pengen bertanya ini ke Pastor Setio. Ya, tadi kan ada Pastor Setio cerita tentang orang yang di luar Jawa tadi ya, yang pernah jadi mantan hamba Tuhan. Tetapi yang harus kalah dengan namanya nepotisme itu, Pastor. Pertanyaan saya kan memang nepotisme itu jadi hal yang sangat lumrah kan gitu kan di gereja-gereja ya, bahkan ini kan juga mau 2024 juga nepotisme juga disinggung lagi gitu, Pastor. Sebenarnya apakah kalau nepotisme kalau memang memang ada kualitas yang dibawakan dengan nepotisme itu ya menurut saya sih sah-sah saja, Pastor. Tapi ya kalau nepotisme itu menghasilkan ya memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kalau terlempar jauh, bagaimana Pastor itu buahnya gitu, Pastor? Itu aja, Pastor. Ya, dalam dunia pelayanan, penggembalaan atau semacam itu mungkin nggak tepat kalau dipakai istilah nepotisme ya, karena itu digunakan untuk dunia sekuler atau untuk ya semacam itu ya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan melayani lalu kemudian anaknya juga terpanggil melayani, maka itu bukan sesuatu yang bisa dikategorikan nepotisme dalam pengertian yang negatif. Mengapa begitu? Ya, karena tugas seorang ayah yang dalam perkara ini adalah berperanan sebagai hamba Tuhan, maka dia akan menjadi teladan bagi anak-anaknya, ya, bagi anak-anaknya. Begitu. Justru menurut saya, bila ada seorang hamba Tuhan yang punya anak, terus anaknya itu dalam hal ini anaknya itu nggak ada satupun yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, itu lebih baik perlu dipertanyakan gitu. Belum lama ini saya mendengar sebuah cerita yang nggak bagus yang datang justru di lingkungan saya, ya, yaitu ada hamba Tuhan senior yang saya baru tahu karena ada teman hamba Tuhan yang lain yang bercerita, dia bertemu dengan istri dari hamba Tuhan yang senior itu yang sudah dipanggil Tuhan. Belum tua amat sih dipanggil Tuhan karena dia sakit ya, sakitnya parah. Itu yang anaknya akhirnya menjadi mualaf. Ya, anak pendeta yang sangat bapaknya itu loyal banget, papanya itu setia banget, tapi anaknya kemudian menjadi mualaf. Ya. Berarti ada kekecewaan di dalam diri si anak terhadap kehidupan pelayanan bapaknya. Ya, si teman itu bercerita kenapa-kenapanya ke saya gitu. Jadi lalu kemudian ada yang lebih baru lagi yang baru-baru ini saya
dengarkan pengakuan dari hamba Tuhan senior yang sudah pensiun. Dia bercerita bahwa anaknya nggak mau bergereja, beribadah di gereja bapaknya, walaupun mereka serumah. Begitu. Dengan kata lain, pasti anaknya itu luka hati, tawar hati, menjalani kehidupan pelayanan yang dihidupi oleh bapaknya atau keluarganya. Nah, hal-hal semacam itu justru kita perlu pertanyakan kenapa itu bisa terjadi. Tapi memang saya nggak mau menanyakan hal itu karena sesuatu yang bagi saya kalau nggak perlu ditanya, nggak perlu bertanya, saya nggak usah bertanya lah, itu kan beban orang, kecuali orang itu mengajak bertanya. Nah, jadi kalau demikian, maka bagus justru bila seorang hamba Tuhan, lalu kemudian anaknya juga melayani Tuhan, itu. Maka itu bukan dalam kategori nepotisme yang dimaksudkan oleh dalam perbincangan atau dalam persepsi yang selama ini kita dengar. Seorang pengusaha yang memiliki usaha, punya pabrik, dan lain sebagainya, lalu kemudian mewariskan kepemimpinan di dalam perusahaannya itu kepada anaknya, itu sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang wajar. Nah, oleh sebab itu kita jangan mudah mengadopsi pola pikir yang bertebaran di luaran sana, ya, termasuk tentang istilah nepotisme. Tetapi itu menjadi sebuah nepotisme yang negatif bila si anak memang merasa tidak dipanggil oleh Tuhan. Ya, bila merasa bahwa si anak tidak dipanggil oleh Tuhan, dia jauh dari kualifikasi sebagai hamba Tuhan, tetapi orang tuanya, bapaknya, memaksa untuk menjadikan dia sebagai hamba Tuhan dengan maksud untuk mewariskan pelayanan yang dirintis dia menjadi sebuah kerajaan pelayanan yang cukup besar. Itu hasilnya akan pasti buruk, ya, begitu. Nah, di Jawa Timur itu ada gereja yang terbesar, gedungnya seperti stadion. Saya membaca tulisan dari Bapak Dahlan Iskan sebagai wartawan senior yang menceritakan bahwa ketika bapaknya itu harus pensiun, dia mewariskan kepada anak pertama yang kebetulan adalah wanita, sehingga jatuh ke tangan suami artinya menantu, jadi orang lain. Anak yang kedua nggak terima, lalu terjadi sebuah permusuhan yang sangat sengit. Bahkan yang diwarisi pelayanan itu sempat ditembak di dapur tapi meleset itu, dan si anak kedua itu kemudian datang ke rumah bapaknya dan kemudian menyatakan perang terbuka. Puji Tuhan, bapaknya sudah dipanggil Tuhan di surga, jadi sudah terbebas dari semua beban itu. Nah, itu adalah nepotisme yang dipaksakan. Itu adalah pewarisan pelayanan yang dipaksakan, ya, yang dipaksakan bukan atas kehendak Tuhan. Jadi, secara umum saya berpandangan positif bila ada seorang hamba Tuhan yang anaknya kemudian juga melayani Tuhan. Itu. Kalau Hotman Paris itu mewajibkan anaknya menjadi seorang lawyer dengan alasan bahwa dia sangat bangga dengan pekerjaan dia sebagai seorang lawyer dan menjadikan dia kaya raya. Kenapa seorang hamba Tuhan nggak bangga dengan panggilan hidupnya, lalu kemudian mewariskan
spirit itu, mewariskan panggilan itu kepada anaknya. Nah, kita tahu tentu peranan Tuhan itu sangat penting. Maka tetap yang menjadi punya kedaulatan untuk memanggil seseorang menjadi hamba Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kalau orang lain, orang biasa, bahkan kita melihat ada hamba-hamba Tuhan yang berlatar belakang yang negatif, dulu menjadi penjahat, menjadi dukun dan lain sebagainya, bisa menjadi hamba Tuhan, Tuhan bisa panggil. Terus kenapa memang anak pendeta tidak bisa dipanggil Tuhan? Siapa yang ngarang karangan seperti itu? Nah, jadi janganlah kita mengadopsi secara sembarangan konsep-konsep yang ada di luar dan menyejajarkannya dalam konsep Kristen. Tetapi kita juga mengakui ada anak-anak hamba Tuhan yang memang tidak dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan atas pertimbangan ilahi, dan kemudian juga ada anak-anak hamba Tuhan yang memiliki kualifikasi yang jauh untuk menjadi hamba Tuhan dan sebaiknya memang tidak mewarisi pelayanan itu. Demikian Bro Agus. Ya, terima kasih Pak Setia ya. Jadi kita juga harus teliti case by case dulu ya gitu kan, karena banyak sekali case yang terjadi gitu ya Pastor ya. Nggak semuanya negatif, tapi ada juga ya memang itu sebenarnya hal yang positif gitu ya. Ya karena keimanan itu juga adalah salah satu warisan kita juga ke anak cucu kita gitu ya Pastor ya. Oke, berikutnya tentang itu, Pastor, tentang anak-anak Skewa itu ya, mereka kan tidak ikut apa ya, ikut gereja atau apa gitu, Pastor. Tapi mereka memakai nama Tuhan Yesus atau bagaimana ini, Pastor? Tentang itu, yang dimaksud anak-anak Skewa ini seperti apa sih, Pastor gitu loh? Apakah mereka termasuk independen dari gereja atau bagaimana gitu, Pastor? Ya, tadi keterangannya sangat sedikit yang kita dapat dari Nas, yaitu bahwa mereka tukang jambi-jambi, ya. Mereka tukang jambi-jambi, kemudian bapaknya itu adalah imam, ya. Sehingga kita bisa sedikit diberi gambaran, tentu mereka bukan orang Kristen, ya. Tentu mereka bukan orang Kristen. Sesuatu yang membuat mereka mudah menangkap itu adalah apa yang mereka kerjakan selama ini. Jadi sebagai tukang jambi-jambi, makanya simpelnya saya menyebutnya dukun, walaupun mungkin bukan dukun ya, tapi saya pukul rata bahwa maksudnya untuk apa namanya? Ya, kadang-kadang orang indigo mestinya bilang dukun. Ya, tapi ya tentu ada spesifikasi ya atau kategori-kategori yang itu. Nah, orang ini di luar gereja, ya 7 Askewa itu di luar gereja, dia belum percaya Tuhan Yesus, belum menerima Yesus sebagai juru selamatnya, belum mendengar Injil mungkin, tetapi dia melihat kepada aksi yang dilakukan oleh Paulus dengan kuasa Tuhan itu, di mana orang-orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan dibebaskan, bahkan bahkan kain yang pernah dipakai oleh Paulus diletakkan kepada orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Nah, dia tertariknya ke situ ya, dia tertariknya dalam tanda kutip ya ke perdukunannya ya, walaupun tentu Paulus bukan dukun ya, dia tertariknya ke situ. Nah, dia pikir mungkin itu adalah sebuah ilmu baru, sebuah cara baru yang yang mujarab, yang lebih hebat daripada yang dia punya, maka dia segera mengadopsinya ya, melakukan itu. Nah, tentu dia melakukan itu tidak dengan maksud memberitakan Injil.
ya, tetapi untuk maksud bahwa mereka menjalankan profesinya, mereka ketemu sebuah metode yang baru. Dengan begitu mereka berharap akan mendapatkan hasil yang sama seperti hasil yang diperoleh oleh Paulus. Orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan dibebaskan. Nah, itu sebabnya kemudian setan-setan itu bilang, Kristus aku tahu, Paulus aku kenal, tapi siapa kamu? Gitu. Siapa kamu gitu. Nah, itulah. Jadi dalam hal ini saya berkesimpulan bahwa 7 anak sekewa itu adalah bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus, belum pernah mendengar Injil, dan mereka berada di luar gereja. Nah, saya pernah bertemu dengan orang yang bergerak di bidang kegiatan spiritual. Memang dia bukan orang Kristen, tetapi dia bercerita bahwa dia juga belajar Alkitab. Dia tahu banyak tentang Alkitab, begitu. Sehingga dia bilang dalam praktek dia bisa menerima pasien siapa saja, nggak cuma yang seagama dengan dia, yang beragama Kristen pun dia dia bisa menolong karena dia juga belajar Alkitab walaupun agamanya bukan agama Kristen, dan dia juga belajar agama-agama yang lain seperti Konghucu, Hindu, sehingga dia bisa menerima pasien beragama yang lain pula gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini agak-agak mirip dengan 7 anak sekewa. Artinya apa? Artinya dia mengadopsi ungkapan-ungkapan atau cerita-cerita Alkitab, Kristen, dan itu dimasukkan di dalam praktek spiritual mereka, ya, untuk menyembuhkan orang sakit ataupun untuk menolong orang yang sedang menghadapi persoalan. Gitu. Jadi kita harus hati-hati terhadap hal-hal semacam ini. Ya, seakan-akan orang-orang seperti itu beriman kepada Tuhan, ya, tapi sebenarnya tidak. Jadi dia di luar gereja. Demikian, Bro Agus. Iya, Pastor, itu menarik tadi ya, Pak, tentang orang yang di luar Kristen tapi bisa juga menyembuhkan memakai ayat-ayat Alkitab gitu ya, Pastor. Tapi sebagai orang Kristen sendiri kita yang boleh nggak kita mempelajari hal-hal yang tentang kepercayaan lain gitu kan, tapi agar ada trik-triknya nggak atau tipsnya agar supaya kita mempelajari agama lain tapi kita tidak terjebak dengan yang namanya kayak universalisme kayak gitu loh, Pastor. Iya, dulu ada seorang hamba Tuhan senior yang waktu saya masih kecil saya kagum sekali. Dia hebat ya, khotbahnya bagus, dia public speaking-nya luar biasa, dan dia menggunakan kitab sucinya orang lain untuk menginjili, ya. Pernah dia posting di Facebook bahwa Yesus di dalam kitab suci orang lain. Jadi dia sebutkan ayat-ayatnya itu, begitu. Jadi maksudnya bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan berdasarkan kitab suci, begitu. Jadi ada surat ini, surat itu, segala macam begitu. Lalu saya memberi komentar. Komentar saya begini. Sebenarnya kamu itu percaya bahwa kitab sucinya orang lain itu adalah firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak,
kenapa kamu membangun dasar iman Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dengan menggunakan ayat-ayatnya dia, itu nggak ngerti saya. Itu nggak ngerti saya. Kamu itu sebenarnya percaya bahwa agama dia itu benar, kitab sucinya benar, sehingga kamu mencari ayat-ayat pembenar bahwa Yesus itu Juru Selamat. Aduh. Lalu kemudian karena saya berteman dalam Facebook itu dengan Bapak Yusuf Roni, dia juga merespon, ya dia juga merespon hal itu, ya dia merespon hal itu. Dia juga nggak mudeng gitu loh. Ya, kita nggak butuh ayat-ayat dari kitab suci yang lain untuk memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita tentu saja boleh mempelajari kitab sucinya orang lain, kepercayaannya orang lain dalam rangka untuk memahami pola pikir mereka, ya, dalam rangka untuk memahami konsep-konsep mereka. Maka istri saya yang gemar sekali bercerita kepada orang beragama lain dengan istilah Isa Al-Masih, Nabi Isa, begitu saya ingatkan dia, kamu pikir kamu memberitakan Yesus dengan menggunakan nama Isa, itu efeknya sama seperti kamu bicara tentang Yesus kepada orang Kristen. Enggak sama. Sebab nama Isa itu dipersepsi mereka sebagai nabi, orang bukan Tuhan. Lagi pula dipersepsi bahwa dia tidak disalibkan. Kamu ngomong sesuatu yang nggak nyambung, nanti diterimanya dalam pemikiran yang berbeda. Itu. Nah, itu harus hati-hati. Kecuali kamu menjelaskan bahwa Isa adalah begini. Nah, gitu. Nah, jadi begitu Bro Agus, kita tentu boleh mempelajari keyakinan, kepercayaan, pola berpikir, konsep, ataupun kitab suci agama lain, tetapi jangan menggunakan ayat-ayat di dalam kitab suci mereka sebagai pembangun dalil tentang ketuhanan Yesus, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Tapi untuk memahami, supaya ketika kita berbicara, kita berusaha supaya bahasa kita, konsep kita diterima oleh mereka, karena kita tahu mereka berkonsep apa, begitu. Demikian. Bro Agus, itu ada yang angkat tangan, raise hand. Bahkan kita alih. Ya, terima kasih Bro Agus. Shalom, selamat malam Pastor Tio. Shalom, selamat malam Iya. Bu Ali. Ya Pak, ini yang mau saya tanyakan mengenai itu Pak, apa yang bagian ketiga itu Pak, mewaspadai, sebentar saya buka dulu. Yang tadi yang bagian ketiga pastor yang terakhir itu loh, ya kan menghindari konflik gitu ya. Nah ini pastor, dalam kita terutama dalam melakukan pelayanan ya Pak, kita kan pasti akan bisa bergesekan dengan sesama teman-teman pelayanan kita, sudah pasti ya Pak, karena karakter orang itu kan berbeda-beda. Tapi tadi kan Pastor Tio dalam penjabaran materinya mengatakan hindari konflik ya, karena dapat membunuh passion. Nah ini bagaimana Pastor dalam kita menanggapi gesekan yang terjadi antara sesama teman sepelayanan kita. Karena memang sudah pasti itu akan terjadi dan pasti juga akan timbul sakit hati, lalu kemudian marah, lalu kemudian kecewa, itu sudah pasti ya Pastor. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut supaya tidak membuat passion kita
menjadi tawar seperti itu ya, Pastor ya. Ya, Ya, terima kasih. Tuhan berkati. baik. Ya, jadi apa namanya? Kadang-kadang kita punya semangat yang suci itu hanya kita bangun di atas landasan tertentu, tapi tidak dibarengi dengan landasan-landasan yang lain, gitu. Nah, dunia pelayanan itu juga banyak kejutan-kejutan ya, banyak kejutan-kejutan. Ya. Misalnya saya dulu waktu kuliah itu nilai saya di bahasa Yunani yang tertinggi. Ya. Keluar kelas, kerah baju saya dicengkram sama teman saya, dipepetin ke tembok, dia lebih tinggi. Saya ketakutan, saya takut dipukulin. Saya nggak takut dipukulnya, tapi saya takut dianggap berkelahi lalu saya dikeluarkan. Nah, itu aja yang saya takut ya. Itu. Nah, penuh kejutan ya, penuh kejutan. Kemudian ada orang yang bersaksi, bercerita, ya diulang-ulang itu ceritanya itu saya dari tahun ke tahun gitu, bahwa dia itu pernah mempersembahkan 1 bulan gajinya untuk Tuhan, dan itu melalui perkumpulan yang panjang gitu, sampai akhirnya dia menang. Jadi dia pernah melakukannya sekali dalam seumur hidup dia, 1 bulan gajinya full diserahkan untuk Tuhan, 1 bulan gaji sekali aja gitu. Dan ceritanya nggak pernah habis-habisnya. Nah, istri saya yang polos, kurang hikmat, itu bercerita. Ceritanya adalah bahwa ketika dia bekerja, gaji tahun pertamanya diserahkan kepada Tuhan. Responnya apa? Orang itu ngamuk. Istri saya dimarahin segala macam dan diberi kata-kata yang nggak bagus begitu. Duduk perkaranya apa? Kan dia nggak dirugikan secara keuangan, tapi dia dirugikan bahwa ternyata yang dia lakukan itu bukan apa-apa ya. Ada orang lain yang melakukan yang lebih heroik, yang lebih berkorban, yang lebih macam-macam lah gitu. Orang kan ingin paling cantik sendirian di dunia. Kalau ada orang yang lebih cantik maka dia marah gitu. Tersaingi gitu. Nah, dunia pelayanan itu penuh dengan kejutan-kejutan. Dan kalau kita mengambil banyak contoh, pasti banyak ya, pasti banyak kita disalahpahami, dicaci maki, dihina-hina atau difitnah ya, atau difitnah gitu. Saya bahkan juga pernah diteror ya dalam konteks pelayanan ya, pernah diteror ya. Ya sudahlah, memang dunia pelayanan penuh dengan kejutan. Begini, bila kita menolak untuk berkonflik atas semua hal yang negatif itu, maka kita bisa tidak berkonflik bila kita memaafkan. Wis tak ampuni, tak maafkan kamu. Kamu belum dewasa rohani, belum dewasa iman. Ya, jadi sebenarnya jangan berkonflik itu bisa terjadi bila kita memilih jalan untuk memaafkan, menganggapnya sebagai salib yang harus kita pikul, gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita merespon, ya dalam peribahasa kan dikatakan begini, kamu jual saya beli, itu. Nah saya itu juga bingung ya dengan semboyan itu. Ya, kalau ada orang Kristen berantem dengan orang Kristen lain, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain, lu jual gue beli gitu.
Ya, seperti orang lain nabuh genderang terus kita menari kayak begitu. Kenapa mesti begitu? Kalau dia jual, ya kita juga punya jualan kita sendiri, nggak usah kita beli. Nah, gitu. Nah, jadi itu harus dibarengi, itu bisa terjadi bila dibarengi dengan memaafkan, memiliki hati yang kaya, ya, sehingga kita menempuh jalur tidak berkonflik. Syukur-syukur kalau kita bisa mendoakan, ya, kalau kita bisa mendoakan. Saya mengakui bahwa saya banyak dicurangi. Bila saya mau, saya bisa tuntut secara jalur hukum karena ada pengacara yang berempati kepada saya. Saya diminta untuk mengumpulkan bukti, kapan saya mau tinggal dibawa ke polisi dan dia akan ngerjain itu semua. Tetapi saya memilih untuk tidak melakukan itu. Saya anak Tuhan, dia anak Tuhan. Dalam satu keluarga, kadang-kadang satu anak dengan anak lain berkelahi. Ya, kalau kita mikirin Tuhan sebagai orang tua kita kan tentu dia sedih kalau anak-anaknya itu saling berantem. Jadi saya memberi jalan untuk memaafkan. Nah, ketika memaafkan itulah hati saya nggak terluka, saya nggak punya dendam, saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah serangan pribadi, ya. Hasilnya apa? Hasilnya saya tetap fokus kepada pelayanan. Semangat pelayanan itu terus tumbuh, walaupun ada yang menghambat, ada yang memfitnah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sebaliknya, kalau gesekan itu kita reaksi dengan gesekan pula, maka itu akan menimbulkan luka di hati kita, kekecewaan, kemudian kalau parah itu bisa menimbulkan dendam. Dan jangan lupa, itu membuat fokusnya bukan lagi Tuhan, tetapi diri kita. Saya dihina, saya diremehkan, saya tidak dihargai, saya diinjak-injak, saya. Dan bila itu terjadi, maka tinggal menunggu waktu saja kita punya api yang makin lama makin kecil, semangat yang makin berkurang, pasien yang semakin melemah, dan kalau itu dibiarkan terus bisa mati, bisa padam. Itu. Tetapi sebaliknya kalau kita imbangi dengan pikiran-pikiran yang baik, yang benar, yang berdasarkan kepada firman Tuhan, maka kita akan tetap semangat. Itu. Demikian Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih Pastor Tio untuk pencerahannya. Jadi memang kita harus dari kitanya ya Pak, dari kitanya ya Pastor Tio dalam menanggapi konflik yang ada dengan sama teman pelayanan kita ya. Jadi jangan mengharapkan orang lain, tapi dari diri kita sendiri kita bangun sikap yang positif ya Pak, dan mau mengampuni gitu. Jadi dengan begitu passion kita pun tidak akan menjadi tawar ya, tapi masih tetap menggebu-gebu kepada pelayanan pada Tuhan. Ya baik, terima kasih Pastor Tio untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu Aling. Ya, Pastor Setio, terima kasih ya. Berikutnya mungkin kita masih di kisah 419 ya Pastor ya, tentang si Demetrius itu ya. Dan dia juga bilang kalau dagangannya ya, souvenir yang dia berikan itu ya di yang arah 27 ya, dan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya, dan Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Tadi yang mana ya? Yang itu ya, yang 26-nya Pak. Ya, mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa.
Dan ini bagaimana gini Pastor? Karena kita juga lihat di kekristenan juga ada yang memakai hal-hal seperti itu, mungkin juga sebagai ornamen, kemudian juga ada yang sebagai simbol juga ya gitu kan, kalau kita lihat di gereja-gereja ortodok misalkan gitu kan. Kemudian kita pun kalau di misalkan ke Prambanan atau ke Jogja itu kan juga ada yang kuil-kuil itu ya Pastor ya, kayak miniatur-miniatur yang dibuat dari batu padas itu ya. Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti itu gitu kan Pastor? Eh, apakah kita mau membawanya ke konteks keadaan sekarang atau bagaimana gitu kan Pas tentang ayat tadi gitu Pastor? Ya, yang utama dalam konteks ini adalah Rasul Paulus memberitahukan bahwa yang Tuhan itu Tuhan Yesus, yang juru selamat itu Tuhan Yesus, yang bisa menyelamatkan itu Tuhan Yesus, yang menjadi sumber berkat itu Tuhan Yesus, bukan yang lain-lain ya, bukan yang lain-lain. Dan itu mengancam dua hal dalam konteks ini. Yang pertama adalah serangan terhadap kepercayaan yang awal, dalam hal ini adalah kepercayaan terhadap Dewi Artemis, ya, agama itu yang terserang. Yang kedua, Demetrius lebih ke motif bukan agamanya yang diserang, tetapi lebih ke motif keuangan, ya, bahwa kalau itu terjadi maka perusahaan mereka bisa bangkrut, ya, perusahaan mereka akan kehilangan banyak pembeli, ya, karena semua orang berbondong-bondong percaya Tuhan Yesus, apalagi dalam pelayanan Paulus itu juga disertai kejadian-kejadian di mana orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan dibebaskan dan lain sebagainya itu. Jadi dia lebih kepada motif ekonomi yang terganggu begitu. Dan ekonomi itu sesuatu yang sangat kuat, ya, sesuatu yang sangat kuat. Bila itu terganggu, maka orang bisa ngamuknya luar biasa gitu. Nah, lalu bagaimana dengan gereja-gereja tertentu yang menggunakan simbol? Mungkin kita tidak boleh menyejajarkan itu karena memang simbol itu juga penting, ya. Simbol itu juga penting. Simbol itu menolong. Ya, simbol itu menolong. Simbol itu menolong kita mengingat Tuhan. Makanya di dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali simbol, ya. Banyak sekali simbol. Tetapi bila kita bisa menciptakan di dalam penghayatan kita, dalam imajinasi kita, dalam bayangan kita, simbol-simbol itu secara imajinatif, maka barang itu tidak menjadi sebuah keharusan, ya. Tidak harus menjadi sebuah keharusan. Tapi pada dasarnya itu menjadi sebuah penolong saja, ya, menjadi sebuah penolong saja. Nah, terhadap hal-hal itu, sejauh simbol di dalam gereja tertentu diletakkan kepada perspektif yang sehat dan benar, maka itu buat saya bukan sebuah masalah, ya, bukan sebuah masalah. Kita harus ingat bahwa firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang melihat hati itu cuma Tuhan. Manusianya masih harus ditolong dengan simbol-simbol. Itu untuk mengingatkan dia. Begitu. Nah, kemudian terkait dengan candi-candi, yaitu kepada kepercayaan orang lain, maka keadaannya menjadi nggak bisa disamakan, ya, karena yang jualan souvenir candi itu belum tentu mereka beragama Hindu, ya, itu sudah menjadi sebuah seni, ya, itu
sudah bergeser menjadi sebuah seni, menjadi sebuah kebudayaan. Samalah seperti salib di Amerika, ya, seperti salib di Amerika. Mungkin itu dianggap sebagai budaya, bukan ekspresi iman. Kalau kita di Indonesia memakai salib itu sebagai identitas atau ekspresi iman. Tapi kalau di Amerika mungkin itu menjadi semacam aksesoris, ya, kebudayaan, semacam itu. Tentu yang benar-benar juga ada, tapi saya mau menganggapnya secara umum seperti itu. Maka di zaman dahulu kala itu Bro Agus mungkin belum lahir, Madonna itu ya penyanyi pop yang apa ya namanya vulgar, cara bertampilnya itu dia pakai salib, ya, tapi gaya hidupnya sangat vulgar sekali gitu. Nah, pada posisi dalam hal itu, maka itu hanya menjadi sebuah aksesoris saja. Yaitu. Jadi kita perlu berhati-hati di dalam menarik pelajaran terhadap sesuatu. Kalau di sini simbol-simbol itu adalah simbol yang memang diimani, yang memang dianggap berkhasiat, yang memang dianggap sebagai sesuatu yang mendatangkan keuntungan itu. Nah, itu bisa kita lihat di kepercayaan tertentu. Makanya kalau kita ke toko-toko milik dari orang-orang tertentu, itu di mejanya ada barang tertentu, misalkan ada apa namanya itu kodok, patung kodok dan lain sebagainya itu ya. Terus ada macam-macam yang ditempel-tempel di dinding dan lain sebagainya itu. Nah, itu dianggap sebagai pembawa rezeki, keberuntungan gitu. Nah, kalau misalkan saya pergi ke Jogja dan kemudian di sana ada miniatur dari Borobudur yang terbuat dari perak yang kecil itu, dan kemudian saya membelinya, tentu saya membelinya dalam pengertian itu sebuah seni, ya, karya seni yang sama sekali nggak ada penghayatan bahwa itu akan membawa keberuntungan dan lain sebagainya. Jadi begitu Bro Agus, kita nggak boleh pukul rata terhadap hal-hal semacam itu. Yang kita perlu responi itu apabila ada orang Kristen yang menggunakan benda tertentu lalu diimani, diyakini sebagai jimat. Nah, itu baru kita bisa merespon ya bahwa itu salah. Demikian Bro Agus. Ya, terima kasih Pastor. Wah, kalau zamannya Madonna itu aku ya memang ya cuma zaman waktu dia udah agak-agak berumur gitu ya Pastor, yang ngertinya itu. Ya. Kalau zaman Madonna. Ya, kalau di Jogja itu juga ada juga Pastor, kalau mau pesan ya mungkin Sister Aling itu ya mungkin rosario atau benda-benda kudus gitu ya yang ada dari Tuhan Yesus gitu ya. Ya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin Sister Aling? Tidak, Beragus sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Pastor. Tuhan berkati. Ya, berkati. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Pastor bisa kasih konklusi dan doa. Silakan, Pastor. Baik, teman-teman sekalian. Jadi topik kita adalah yang baru saja kita bahas, limitless passion, ya. Sebuah passion yang membuat kita nggak bisa berhenti melakukan apa yang kita lakukan, sesuatu yang berharga, yang penting, yang mulia, yaitu melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu kalau disertai dengan limitless passion, maka kita akan bersemangat sampai titik akhir kita.
itu tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami kekecewaan atau kita tidak mengalami gangguan, serangan, disalahpahami dari orang lain. Masa-masa sulit itu selalu ada, ya. Jadi dulu ada orang berkomentar begini ketika membaca kisah di mana Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya, gitu. Dia sangka setiap rasul seperti itu hasil pelayanannya, dan kita lihat itu tidak terjadi di Rasul Paulus. Dan lagi pula itu terjadi cuma 2 kali dengan Rasul Petrus. Nah, artinya adalah bahwa pelayanan itu bisa padam, bisa kendor, orang bisa gulung tikar, orang bisa beralih profesi, ataupun orang bisa menjadi dingin. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus punya limitless passion. Untuk mempunyai itu, maka kita harus menjadikan semua pengalaman yang kita pengalamani, baik pahit maupun manis, sebagai penguat dalam pelayanan kita atau dalam kita mengikut Tuhan. Kemudian kita harus menggunakan semua yang kita punya untuk melakukan semua yang kita bisa. Ada totalitas. Kita itu akan puas kalau kita melakukan sesuatu dengan total. Dan kalau kita melakukan sesuatu dengan total, maka kita akan memiliki keinginan yang lebih lagi, memiliki sesuatu yang ingin kita kerjakan yang lebih lagi. Nah, dan kemudian yang sangat penting adalah jangan berkonflik. Jangan menerima undangan untuk berkelahi dengan seseorang, karena itu bisa membunuh passion kita. Karena itu mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada hal-hal yang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami rindu memiliki semangat yang tak pernah padam. Pelayanan adalah passion kami. Memberitakan Injil adalah passion kami. Menyebarkan kabar baik adalah passion kami. Atau bentuk-bentuk pelayanan yang lainnya Tuhan. Bagi seorang WL, maka menjadi WL adalah passion dia. Seorang singer menjadi singer adalah passion dia. Seorang guru sekolah minggu mengajar adalah passion dia, dan seterusnya. Bapa, kami berdoa, jadikan kami bijak, supaya kami menjadikan semua pengalaman sebagai penguat dari kegiatan pelayanan kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, agar kami tidak mensyaratkan tertentu, baru kami mau melayani Tuhan. Tetapi semua yang kami miliki, kami gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, tolonglah kami, supaya kami mampu untuk merespon dengan benar setiap hal-hal yang buruk yang terjadi, sehingga kami dihindarkan dari berkonflik dan melakukan hal-hal yang tidak perlu yang lainnya. Terima kasih Bapak, berkati Sema Adonai ini, berkati siaran ini, berkati semua pemirsa yang menonton, baik menonton langsung maupun dalam siaran tunda. Bapak, kami berdoa, biarlah anugerah Tuhan turun atas mereka, dan mereka terinspirasi oleh sharing malam hari ini. Kami juga berdoa untuk Sema Adonai, berkati pelayanan Sema Adonai, berkati Ibu Heni sebagai owner, berkati para kontributor, berkati para operator, berkati para moderator, berkati semua mereka yang terlibat di dalam pelayanan ini, ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah melalui ini semua, Tuhan, ada orang-orang yang dijamah, yang dimenangkan, ada orang-orang yang
yang menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pastor Setio ya. Kita akan berjumpa lagi ya untuk minggu depan. Dan jangan lupa untuk pagi kita ada renungan pagi setiap jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati, silakan operasi.